teman-teman bikers, lady bikers, terutama untuk Badan Food Tangsel. Terima kasih udah ajak aku bergabung sama kalian di sini untuk sekedar sharing-sharing tentang dunia otomotif, aparel, safety riding segala macamnya. Kita sih berbagi tips aja sih Om ya. Di sini sih kebetulan kalau aku basically memang maintenance untuk helm, terus aparel, khususnya wear pack, jaket, gloves, boots, pokoknya apapun untuk safety gear sih sebenarnya bisa untuk di service ataupun di maintenance lagi, diperbarui lagi, biar apa namanya barang-barangnya tuh bisa apa ya kalau bisa dibilang lebih awet. Terutama sih kalau untuk bikers lebih utama sih sebenarnya helm ya, karena ini untuk safety juga sih, biar gimana pun kalau misalnya kita berpergian itu kan paling diutamakan kan apa ya, keamanan sih ya, terutama untuk kepala, menjaga supaya ketika kita mengalami kecelakaan amit-amit gitu kita bisa terlindungi, terutama untuk barang-barang yang kalau untuk sekarang itu mungkin bisa dibilang yang masuk kategorinya SNI ya, standar nasional. Kalau di sini palingan sih aku cuma mau kasih tips bersihin helm aja sih, palingan yang kita bisa kerjain di rumah aja sih Om gitu. Ada kan kalau kita bisa pergi-pergi terus biasanya kan suka agak cuek gitu ya sama kebersihan, padahal udah kebersihan tuh untuk helm terutama untuk barang-barang pribadi itu kita tuh penting banget gitu, karena biar gimana ketika kita pergi keringetan, entah kepanasan, kehujanan, pasti kita meninggalkan bekas noda ataupun yang bisa dibilang kayak nantinya pun kalau kita ngejaga pun bakal bisa jadi jamur, bakteri kayak gitu ya. Penting sih untuk saat ini, apalagi kita lagi kayak negara kita terutama lagi menghadapi pandemi ya kan, dari bisa juga dari debu, dari udara dan segala macamnya. Kalau aku sih paling kasih tipsnya sih untuk bersihin aja sih Om, terutama untuk bagian dalam sih khususnya sebenarnya kalau kita habis pergi-pergi keringetan masih kondisinya bisa dibilang lepek. Kalau bisa sih kalau yang simpelnya helm tuh dibuka dulu visornya gitu biar bisa ada udara masuk. Terus kalau untuk bagian dalam sini sih kalau yang bisa buka partnya, kalau memang kita jarang kita pakai untuk harian ataupun ada helm khusus yang bisa kita pakai untuk touring, untuk Astagfirullahaladzim. Konten dia selamat kali. Lebih baik sih kalau menurut aku bagian crown padnya cek sih kalau bisa sih dilepas ya Om. Terus yang kita simpan sih sebenarnya bagian snailnya aja, luarnya Atasnya aja ya. Kalau khususnya kalau dari berbagai macam brand kayak Sui, Arai, Nolan ataupun berbagai macam merek yang lainnya, lebih kalau bisa selama ini yang aku pegang, aku kerjain tuh lebih riskan busanya di helm Nolan. Nolan tuh kalau bisa dibilang busanya tuh grepes kalau menurut aku ya, karena dia tuh nggak ngerti kenyal gitu ya. Betul dibanding Iya kan maksudnya empuk kan. Dia tuh kalau misalnya lembab tuh jadi kenyal enggak, busanya tuh cuma apa adanya. ya, kempes mungkin nggak bisa dibilang karena Berarti pampersnya kurang. ya mungkin kalau perawatannya benar, kita bisa ngejaganya, ngerawatnya baik sih ya bisa awet sih, bisa. Cuma kalau memang sih saran aku ya kalau untuk bersihin ini sih maksimal tuh minim-minimnya 1 bulan sekali ya. 3 bulan tuh udah maksimal banget kita bersihin dalamnya. Dipakai atau nggak dipakai? Dipakai atau nggak dipakai, karena biar gimana pun aku sering banget ngalamin banyak banget customer tuh nih, jadi kita kayak naruh sembarangan gitu, kita nggak tahu kayak binatang kecil-kecil apa gitu masuk, suka sampai aku buka tuh kayak ada kecoa udah kering, kayak masuk ke helm. betul banget Om.
Dia soalnya nggak terasa. Ya. Komodo kadang. Helm bukan lumbung, masa ada tikusnya. Makanya kan palingan kalau misalnya ada Mbak gimana sih kalau misalnya awet terus bisa tetap bersih terus gitu ya. Aku sih menyarankan ketika kita habis pakai, kalau bisa sih ya maksudnya jangan langsung ditaruh di tempat yang lembab gitu. Maksudnya kita angin-anginin dulu atau apa. Kalau misalnya untuk bagian luarnya kalau di rumah yang simple aja sih, kalau untuk kayak Pfizer atau segala macem pakai pembersih muka kayak Oval, maaf menyebutkan merek, bisa itu sih, maksudnya meminimalisir lah kalau ketika kita ada kayak goresan ataupun segala macam bisa. Itu bisa menggunakan pembersih muka untuk helm. Atau jangan-jangan pembersih muka itu sebenarnya pembersih helm ya? Bisa jadi, Om. Bisa jadi. Kayak gitu. Tapi dia dari jenis jenis kadar itu memang nggak seperti pembersih helm kadar lainnya. Ada kan orang ada yang kayak menggunakan kit untuk poles body gitu. Sebenarnya kalau menurut aku itu jangan terlalu sering, Om, karena bisa mengikis lapisan shine-nya gitu. Kecuali memang pada dasarnya kita maksudnya helm itu memang awalnya pernah di coating atau apa gitu, bisa, nggak masalah untuk sekedar sekali-sekali untuk bersihin aja sih bisa gitu. Paling itu aja. Kalau aku sih biasanya sih karena aku bikin sendiri gitu. Kalau untuk liquidnya aku bisa bikin sendiri, jadi palingnya itu kalau untuk di luarnya Jadi kayak pasang. bisa untuk Pfizer. Cuman kalau untuk Pfizer tuh kalau memang sudah kayak noda kayak begini nih, aku sengaja bawa yang udah baret-baret kayak gini gitu. Ada kan ada orang yang ini bisa nggak sih dibersihin? Ini bisa nggak sih hilang? Sebenarnya kalau dibilang dibersihin ataupun Yang hilang, mana sih? lecet-lecet kayak gini. Kaca. Goresan kaca. Iya. Kaca. Sebenarnya kalau ini kalau bisa dibilang hilang nggak bisa. Karena luka itu. Karena sudah Lukanya hilang. terlalu dalam. Ini kan kita Pfizer tuh juga punya kayak anti fog juga kan gitu. Ini sebenarnya Jadi melindungi kempot. kita kalau misalnya kayak ada Lukanya terlalu. goresan ataupun segala macamnya. Malah kalau terlalu sering dikasih cairan pembersih untuk bagian kaca helm seperti ini, malah nanti kelihatannya kalau kita pakai jadi kayak bias. Kalau perawatan gampangnya aja, kalau kita bisa buka Pfizernya sendiri di rumah, kita rendam aja kayak air di ember gitu, kita kasih sampo aja, Om. Apa aja? Sampo apapun, mau sabun kucing. bayi, sampo apapun, karena dia kan kadar apanya ya rendah kan, maksudnya nggak terlalu kayak seperti sabun deterjen atau apapun gitu. Kita ini aja pakai jari gitu, nanti dia akan kering sendiri, mau pakai lap bersih ataupun mau pakai tisu. Tapi kalau pakai tisu suka kayak ngebercak sih jadinya gitu. Kalau bisa pakai lap kering aja yang bahannya tuh lembut gitu. Udah paling kayak gitu. Kalau Andre pakai hand body dia. Ya itu aja. Terus Iya, yang lainnya, kalau misalnya untuk part yang lainnya, misalnya untuk di bagian base plate-nya, bagian side pot-nya, kalau kita bisa sendiri bongkar di rumah, paling ya dibongkar, kita bersihin aja pakai sikat apalah, kayak seperti sikat gigi atau kuas kecil, kayak gitu. Nggak harus yang dikasih cairan ataupun krim-krim untuk sederhana aja sih, Om, gitu. Kadang kan orang sebenarnya simple, kita bisa ngerjain sendiri di rumah, cuman kadang orang ribet gitu kan. Kadang ada yang bisa bongkar, pasangnya lagi nggak bisa. Iya, ada yang kayak gitu. Makanya sekarang kan banyak tuh jasa-jasa cuci helm, jasa-jasa reparasi helm ataupun segala macamnya. Mereka kan nggak mau ribet gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa kreatif sendiri di rumah, apapun gitu, kita bisa gitu. Memang ya kadang ada orang yang kayak goresan kecil kayak gitu-gitu, memang ngeliat gitu jadi udah males gitu. Udah males, helm gue udah lecet, udah kayak gitu. Ada yang seperti itu gitu. Ya kayak saya sekali pakai kan. Nah, Yang satu pak isi 5 ya. Yang penting bayar kan. Yang satu pak isi 5. ada yang minta di repair ulang, di repair kayak gitu. Cuman ya mungkin memang kadang kan orang kan ada yang suka teledor gitu, naro di mana-mana. Cuman kalau khususnya untuk saat ini yang aku lihat trennya memang sekarang anak-anak helm tuh lagi booming banget gitu. Maksudnya ya banyak yang masih penasaran gitu, maksudnya seberapa penting sih helm itu digunain. Sebenarnya penting banget gitu, Om, ya kan. Apalagi sekarang
banyak yang bilang helm tuh nilai investnya tinggi gitu, makanya mereka kan kadang tertariknya di situ, dan banyak komunitas-komunitas helm, motor, yang lain-lain kayak gitu, mereka kayak untuk lifestyle lah Om. Iya, Cuman ya memang kan kadang orang cuma taunya pakai, dia nggak tahu cara merawatnya seperti apa, nggak tahu untuk silo. cara ya. bersihinnya kayak gimana, padahal merawat di rumah aja tuh bisa gitu. Kadang kan orang ngelihat brand ini harus pakai pembersih atau apapun yang bagus gitu, enggak juga gitu. Kita kerjain sendiri di rumah dengan maksudnya bahan-bahan yang ada di rumah pun bisa gitu. Cuma memang kalau untuk bagian dalam kita cuci memang nggak boleh disikat gitu, karena ini kan permukaannya kan kalau bisa dibilang kan bahannya halus gitu kan. Kalau dicopot paling cuma dicopot, direndam. Kalau ada sikat yang halus kayak sikat gigi kan halus ya Om ya, gitu maksudnya permukaan bulu-bulu itu harus bisa disikat. Kalaupun enggak kayak bagian cekpad sini ini gini aja udah rendam dibilas, terus diperesnya juga jangan terlalu yang sampai dimanain banget, udah dijemur. Kalau di rumah mataharinya bagus bisa tapi jangan terlalu kena matahari banget. Kalau kayak ada blower angin apa ya, kalau aku bilang hexos ya, kayak gitu bisa kayak gitu. Cuman kalau untuk bagian keluarnya sih ya palingan pakai pembersihnya itu aja gitu. Helmnya Cang Awe kayaknya nih ya aku coba buat bersihin, cuma lapnya nggak ada. Ini aja nih. Pakai Nggak ada lap deh. Nggak ada lap bersih nggak ada. tisu itu nggak ada. Tisu ada di meja. Itu untuk kacanya atau helm? Ini Semua. bisa semua sih, cuma Ada tisu yang lebar. Ada tisu yang lebar. kanebo Kalau kanebo ada. kalau Woi, bikin properti gimana? kanebo Udah sih syuting tidak baru minta menyarankan barang. banget sih ya kalau Properti kanebo kan gimana? karena lembab ya kan gitu. Kalau biasa sih lah seperti. Jadi sih sebenarnya kalau helm tuh ada beberapa, kalau ini sih cleaner. Kalau cleaner nih fungsinya sih banyak banget, nggak harus buat Tisunya helm. kecil kayak pembawa acaranya Iya, itu. yang Nah itu ada itu sampai